berikutnya ya. Kemarin judul pertama kan pengenalan alat lab. Nah ini yang kedua adalah perubahan fisika dan kimia. Di sini yang perlu kalian tahu itu tentang materi. Mungkin kalian sudah membaca modulnya ya. Apa itu materi? Itu segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Dia menempati ruang. Nah contohnya air, udara, tanah, batu, semua yang ada di sekitar kita itu adalah materi. Kemudian yang kedua, wujud zat. Wujud zat itu apa? Itu dia yang kita ketahui ada padat, cair, dan gas. Kemudian itu saja. Tapi nanti kalau perubahan kimia kan ada macam-macam fasenya, ada endapan juga, ada liquid. Kemudian yang berikutnya perubahan. Perubahan itu yang kalian tahu sesuai agenda kita hari ini kan ada perubahan fisika dan kimia. Nah, kalau yang perubahan fisika itu apa? Dia tidak menghasilkan zat baru, tapi kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat baru. Ciri-ciri dari perubahan fisika itu apa? Ada banyak ya ciri-cirinya. Kalian kalau yang sudah baca modul mungkin sudah tahu. Contohnya apa? Terjadi perubahan, ada perubahan wujud ini tadi dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, kemudian lagi ada perubahan bentuk. Contohnya dia dari besar menjadi kecil, batu dari bongkahan menjadi butiran kecil, atau kayu yang dari pohon dia menjadi kursi dan lain-lain. Nah itu termasuk perubahan bentuk dari besar menjadi kecil, dari padat menjadi sampel padat dijadikan sampel digerus itu. Kemudian ukuran dia besar kecil. Kemudian apalagi nih, volume, jelas volume. Volume itu contohnya air laut menguap, nah itu kan volumenya akan berkurang. Kemudian air yang dididihkan, tutupnya dibuka, itu nanti kan volumenya juga lama-lama akan berkurang. Itu dia perubahan fisika, tidak menghasilkan zat baru. Air tetap air, ketika dia dididihkan, volumenya meskipun berkurang, dia zatnya kan tetap air. Kemudian contohnya wujud dari padat menjadi cair, es menjadi cairan, dia berubah bentuk. Jadi contohnya dari kayu menjadi meja, menjadi kursi, itu kan dia tetap kayu ya materinya. Kemudian ukuran lagi, misalkan batu besar menjadi batu kecil-kecil, bongkahan menjadi butiran halus. Kemudian apalagi pelarutan itu juga masuk kategori perubahan fisika. Nah contohnya pelarutan garam dari yang padat menjadi cair, itu dia dilarutkan dengan air, itu dia kan rasanya tetap asin gitu ya. Jadi kalau meskipun sudah larut, suatu saat kalau dia dikristalkan kembali kan bisa, itu masuk perubahan fisika. Kemudian perubahan bentuk energi, contohnya listrik dia bisa menjadi macam-macam, bisa menjadi energi cahaya, yaitu contohnya ada lampu, kemudian gerak, contohnya ada kipas angin dan lain-lain. Itu apa? Dia energi kan tidak musnah, tetapi dia hanya berubah bentuk saja. Itu masuk ke kategori perubahan fisika, dia tidak menghasilkan zat baru. Tapi kalau perubahan kimia, ciri-cirinya apa? Terbentuk gas di depan. Gas ini contohnya ada gelembung, ciri-cirinya gelembung atau gelembung. Kemudian sini terbentuk endapan. Kemudian apalagi perubahan suhu dan perubahan suhu, kemudian terjadi perubahan warna. Nah kita nanti akan mengamati ini semua yang ciri-ciri. Misalkan praktek A ini ditambahkan ini, dia masuknya kategori perubahan fisika atau kimia. Jadi kalau yang masuk kategori perubahan kimia, dia harus memenuhi salah satu ciri-ciri ini. Salah satu ciri-ciri perubahan kimia itu terbentuk gas. Misalkan larutan A tambah B, nanti ada gelembungnya, gelembung
udaranya. Itu berarti oh ada gas nih, kemudian masuk kategori perubahan kimia. Kemudian ada bau yang timbul ini, bau yang muncul, dan juga masuk kategori perubahan kimia. Kemudian oh lautan A tambah B ada endapannya, itu masuk kategori perubahan kimia. Kemudian A ditambah B kok suhunya jadi panas ya di tabung reaksi, itu juga kategori perubahan kimia. Kemudian larutan A ditambah B, awalnya warnanya ini dengan ini, ketika ditambahkan direaksikan dia menghasilkan warna baru, itu menghasilkan zat baru di sini, dia juga perubahan kimia. Ya, hanya itu. Untuk yang detail pustakanya atau materi teorinya nanti silahkan dibaca sendiri. Boleh dari modul yang ibu berikan, bisa juga kamu searching dari berbagai sumber. Yang penting nanti sumbernya dicatat di daftar pustaka. Ya. Udah, ibu rasa cukup ini. Jadi nanti yang ditulis persamaan reaksinya adalah yang merupakan reaksi kimia, yang merupakan perubahan kimia. Yang perubahan fisika kan tidak ada reaksi kimia. Ya, cukup itu dulu. Ini kita lanjutkan praktek. Oke, sekarang prakteknya ya. Ini ibu sebutkan dulu alat yang dipakai. Di sini ada tabung reaksi, ya. Ini kalian pastikan kemarin sudah tahu tabung reaksi. Kemudian yang ini rak tabung reaksi. Kemudian ada penjepit tabung reaksi ya. Kemudian ada pembakar spiritus. Ada kawat platina. Sini bukan, kita nggak punya kawat platina. Ini kawat nikrom ya. Kawat nikrom. Kemudian korek api. Ada pipet tetes juga. Nanti kita pipet tetesnya itu yang ada di botol-botol reagen ini ya. Ada pipet tetes. Kemudian gelas kimia, gelas ukur nanti kita pakai tidak? Enggak ya, enggak pakai. Kemudian spatula nanti kita pakai untuk ambil ini ya, bahan-bahan padatan. Sudah, itu saja. Ini spatulanya. Sudah. Kemudian untuk bahannya di sini kita ada. Ini kita lihat larutan HCl dia 4 normal, larutan timbal asetat dia 0,1 molar, kalium iodida 0,1 molar, tembaga sulfat CuSO4 0,1 molar, natrium hidroksida NaOH 0,1 molar, kalium kromat 0,1 molar. Jadi kalian nanti kalau menulis bahan ditulis nama zatnya, nama senyawanya dan rumusnya ya, agar nanti lama-kelamaan kalian hafal. Dan asam sulfat 0,1 molar. Ini ada botol semprot, dalamnya berisi aquades. Botol semprotnya masuk ke bagian alat, aquadesnya masuk di bagian bahan. Kemudian ada magnesium, pita magnesium, ada serbuk atau padatan batu kapur CaO, ada padatan ini batu pualam, kalsium karbonat CaCO3. Gitu. Kemudian ini HCl-nya kok 4 normal Bu, nggak masalah karena dia kan valensinya 1 ya, valensi asamnya itu 1, normal sama dengan molar. Ini boleh ditulis 4 normal, boleh ditulis 4 molar, tidak masalah. Oke. Kita prosedur yang pertama memanaskan kawat nikrom. Ada pembakar spiritus, ibu di aja ya. Kita lihat. Ini sudah kita nyalakan. Kawat nikromnya kita panaskan sampai berpijar merah. Nah, ini kita lihat sudah merah ya. Ketika dia sudah merah membara seperti ini, kita diamkan. Apa yang terjadi? Dia kembali seperti semula, seperti awal. Silahkan kalian catat ya. Kemudian serbuk belerangnya dibakar
Oke lah. Oke, ini spatulanya bersih ya. Tapi kita pakai yang di sini aja. Kita sedikit saja. Bahannya nanti ditambah ya, ada serbuk belerang. Dan di sini nih kita panaskan. Di sini apa kita? Dia bereaksi dengan biar agak di tengah maksudnya. Belerang dibakar, jadi apa yang kalian bayangkan, timbul gas ya. Gasnya nanti itu gas SO2. Jadi di sini ada reaksi antara belerang es dengan oksigen dibakar. Jadi beda kalau dia dipanaskan di wadah tertutup itu hanya pelelehan, tapi kalau yang ini dia dibakar, ada kontak dengan oksigen, di situ ada reaksi kimia. Ada reaksi antara belerang dengan oksigen, nanti terjadi reaksi ya. Oke, akan Ibu jelaskan reaksinya nanti. Kemudian ini yang ketiga. Jadi yang prosedur kedua itu kita skip ya, karena kita membersihkan di tabung reaksi nanti agak kesulitan. Jadi kita tadi prosedur yang ketiga menjadi prosedur yang kedua. Berikutnya prosedur yang keempat, kita ambil pita magnesium menggunakan, kita enggak ada tangan. Prosedur yang ketiga, kalau di buku kalian, di modul kalian itu yang keempat, kita ambil pita magnesium sepanjang sekitar 3 cm ini ya, pita magnesium. Kalau yang di situ kecil-kecil juga boleh, ini Ibu ambil yang panjang di sini. Kemudian dijepit salah satu ujungnya menggunakan tang, ini tang ya, tang besi. Nanti tangnya silahkan ditambahkan ke alat ya, boleh. Kemudian dibakar ujungnya dengan menggunakan nyala pembakar spiritus sampai berpijar. Kemudian keluarkan magnesium yang berpijar dari nyala. Jangan menatap langsung. Setelah pijarnya padam, kalian amati abu yang terbentuk. Oke, kita panaskan saja. Api yang paling panas adalah api yang berwarna biru ya, kalau di sini. Oke, kita lihat, nah, dia berpijar. Nah, ini setelah pijarnya habis. Ini bisa kalian amati sini, dia menjadi abu ya, berwarna putih. Nah, berarti dia ini terbentuk zat baru atau tidak? Nah, silahkan kalian simpulkan sendiri. Bisa terbentuk zat baru atau tidak? Zatnya bisa kembali ke bentuk semula atau tidak? Kalau dia bisa kembali ke bentuk semula, berarti perubahan fisika. Kalau dia tidak bisa kembali ke bentuk semula, berarti perubahan kimia. Seperti lilin yang kalian bakar, itu lilin kan terdiri dari abu dan lilinnya. Kalau abunya sumbu dibakar menjadi abu, bisa nggak si abu ini kembali menjadi sumbu? Kalau tidak bisa, berarti dia masuk kategori perubahan kimia. Dia perubahannya secara permanen. Nah, tapi kalau dia perubahan fisika, itu perubahannya hanya sementara, dia bisa kembali ke bentuk awal. Jadi seperti lilin, misalnya situ kalian lelehkan, dia meleleh. Kemudian lelehannya itu kalian cetak lagi, dipadatkan, bisa nggak? Gitu ya. Ya, ini reaksi dengan oksigen. Kemudian yang ke-5, di sini prosedur ke-5, kalau di kalian nanti prosedur ke-4 ya. Prosedur potonglah pita magnesium, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan HCl secukupnya, perhatikan peristiwa terjadi, rasakan perubahan suhu. Oke, ini sudah. Kita sudah tidak memakai pemanasan, berarti ini boleh kita matikan ya. Kita sekarang pakainya tabung reaksi. Ini yang kotor. Kita matikan. Ini nggak perlu dicuci. Tabung reaksi kita tambahkan pita magnesium. Kita ambil berapa? Kita ambil 2 batang
saja ya. Kemudian kita tambahkan HCl amati. Karena ini kita prakteknya kualitatif, jadi tidak menentukan kadar, tidak menghitung, itu berarti kita volumenya pun boleh dikira-kira secukupnya. Ini kita pakai HCl. Sebenarnya tidak harus HCl, pakai asam kuat yang lain pun bisa, pakai asam sulfat, asam nitrat, nanti yang menyesuaikan adalah reaksi kimianya, gitu ya. Nah ini kalian lihat, ini pipet tetes, itu kita megangnya seperti ini, yang bagian ada penghisapnya itu di atas. Jadi jangan kok begini atau dibalik, yang ada penghisapnya di bawah. Takutnya apa? Cairan asamnya akan turun ke karet, dia akan merusak karet. Jadi kita selalu seperti ini ya, berdiri kondisinya. Kemudian dimasukkan ke sini. Yang bagus itu apa? Jadi tangan kalian sikunya di meja ini nggak bagus, jadi gini tegak. Nah ini dia tidak menyentuh mulut tabung, jadi dia di atasnya. Takutnya apa? Nanti kalau dia menyentuh sini, kemudian ada pipet tetes yang lain juga menyentuh di tabung reaksinya, nanti pipet yang kedua akan terkontaminasi. Akan mengontaminasi larutan reagennya yang di botol, gitu ya. Ini kita berapa tetes? Kalian lihat di sini muncul gelembung udara. Berarti dia kategori apa? Kategori menghasilkan gas. Bisa kalian tentukan sendiri, dia masuk ciri-ciri perubahan fisika atau kimia. Kemudian suhunya bisa kalian rasakan. Iya, di sini suhunya menjadi hangat. Suhunya naik jelas. Dia ada perubahan suhu. Ada dua ciri-ciri yang berarti timbul gelembung gas dan terjadi kenaikan suhu. Dah. Ups. Maaf yang di sini. Kemudian yang kedua, jadi ini silahkan diamati itu nanti sampai habis ya. Nah, yang kedua di sini, masukkan HCl ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan batu pualam sedikit. Nah ini hasilnya kita pakai 2 pipet ya, kita kualitatif. Seperti memegang pipetnya seperti ibu ini boleh, begini pun juga boleh. Seperti ini juga boleh. Intinya dia miring seperti ini, istilahnya vertikal, penghisapnya di atas, kemudian dia tidak menyentuh mulut tabung. Ini segini saja. Ini kita ambil batu pualam CaCO3. Sedikit saja. Nanti kita amati perubahan apa yang terjadi di sini. Wow. Kalian lihat timbul gas ya. Reaksinya sangat cepat karena apa? HCl-nya konsentrasinya lumayan. Ini kalau kalian pakai HCl yang 1 molar atau 0,1 molar, itu nanti reaksinya akan cenderung lebih lambat. Kalian lihat ya, masih ada ya gelembung gasnya. Tidak ada perubahan suhu, jadi dia hanya ada apa? Terbentuk gelembung gas. Sudah. Bisa kalian amati, CaCO3-nya larut ya. Dia larut. Enggak ada yang tidak ada endapan di bawah sini, dia larut. Nah, gasnya sudah habis, gasnya sudah keluar semua. Seperti ini. Kita amati yang magnesium tadi ya. Magnesiumnya juga kalian lihat masih panas di sini. Magnesiumnya juga habis ini. Nah, seperti ini. Habis ya magnesiumnya, bukan magnesiumnya. Sebentar. Ini masih ada putih-putihnya sedikit, masih ada sedikit ini. Magnesiumnya larut di sini dalam HCl.
masih ada sedikit gelembung di sini karena masih ada magnesiumnya belum habis, masih ada sedikit. Gitu ya. Lanjut. Jadi untuk yang pertama pengamatannya tadi, magnesiumnya larut, timbul gas, timbul gelembung gas dan terjadi perubahan suhu, terjadi kenaikan suhu. Kalau yang kedua dia hanya apa? Padatannya larut, dia timbul gas. Kemudian yang berikutnya timbal asetat ditambahkan Fe. Ini timbal asetatnya kita ambil berapa? 2 pipet saja. Jadi sebelum dipakai itu dipastikan semua alatnya bersih ya. Ini semua alatnya sudah bersih. Oke, di sini timbal asetatnya 2 pipet saja. Kemudian Fe-nya, kadang Fe-nya 1 tetes saja nanti sudah terlihat ya. Sudah 1 tetes saja cukup. Dia terbentuk apa ini? Endapan berwarna putih kekuningan. Kalau dia masih 1 tetes tadi putih. Sambil digoyang ya. Itu rasa cukup. Ini kita lihat di sini dia berwarnanya keruh, putih kekuningan keruh. Artinya apa? Kalau keruh itu artinya ada endapan. Endapannya memang putih kekuningan, nggak bisa kuning bagus ya, nggak bisa kuning ning. Ini kita tunggu saja, nanti dia akan mengendap. Jadi pengendapannya pakai gravitasi saja ya. Next, tembaga sulfat ditambahkan NaOH. Ini larutannya tembaga sulfat dia berwarna biru muda, dan NaOH tak berwarna. Kalau Ki kan juga tak berwarna ya, yang berwarna di sini tadi tembaga sulfat. Kita pakainya 2 pipet. Ini kita lihat, kamu lihat ya, berwarna biru muda. Kelihatan ya, biru muda. Kita tambahkan dengan NaOH. Ini NaOH-nya ingat juga dia nggak nempel. Karena apa? Kalau dia nempel di mulut tabung, takutnya terkontaminasi oleh larutan awal tadi, CO2. Sudah terlihat perubahannya, timbul endapan. Segini saja. Kenapa? Nanti kalau berlebihan nanti akan terbentuk kompleks ya. Ini keruh ini. Artinya apa kalau keruh? Artinya ada endapan. Kita simpan dulu di sini. Terbentuk endapan berwarna biru. Ini kelihatan nggak endapannya yang bawah nih? Atau pakai kertas putih? Ini udah kelihatan ya? Yang bawah di sini nih. Dia ada endapan putih kekuningan, endapan timbal iodida. Ya. Kemudian kalau yang ini endapan CuOH2 belum, karena ini seperti koloid ini ya. Lihat seperti koloid, dia agak-agak menggumpal gitu ya. Kalau pakai sentrifuge mungkin nanti kelihatan. Udah nggak apa-apa, ini intinya dia keruh, ada endapan berwarna biru. Berikutnya kromat ditambahkan asam sulfat. Larutan kalium kromat di sini dia berwarna kuning. Kita ambil 2 pipet. Ini pipetnya, ujungnya gini ya. Kalau pipet yang bagus itu yang
Ini lumayan ya. Ini bagus. Lumayan bandingkan dengan yang ini. Ya kecil. Ya ini kesalahan praktikan. Kadang mereka kerjanya tidak hati-hati, jadi ujungnya rusak seperti itu. Jadi kalau ujungnya pecah kayak gini tuh harusnya mengganti. Ini ditambahkan asam sulfat. Benarnya tidak harus asam sulfat. Dia ditambahkan asam kuat yang lain pun bisa. Nanti kan ini prosesnya proses oksidasi. Tes sedikit aja ya, 1 tetes di pojok. Sudah berubah warna. Tambah lagi. Oke, sudah cukup 2 tetes saja. Jadi kalium kromat ditambahkan asam sulfat, dia teroksidasi menjadi kalium dikromat. Warnanya menjadi jingga atau orange. Perhatikan awalnya kuning menjadi jingga. Terjadi perubahan warna. Tahu ya, terjadi perubahan warna. Yang terakhir, aqueous ditambahkan CaO. Rasakan perubahan suhu. Aqueousnya kita ambil dari botol semprot di sini ya. Tutup vapor. CaO, kalsium oksida. 1 bungkus saja. Jadi kadang kalian hati-hati, nanti ada juga yang nyamari pelarutan ya. Antara CaO ditambahkan H2O, apakah dia hanya pelarutan? Itu nanti kalian cek. Beda kalau ini tadi batu alam kan jelas-jelas timbul gas ya. Kalau di sini, ini kalau diaduk-aduk nanti dia larut. Ada sedikit endapan CaO. Kita pengaduk ya. Tampilan batang pengaduk boleh, ini hanya untuk membantu ya, membantu pengadukan. Suhunya masih sama saja. Suhunya masih sama. Dia hanya beberapa, sebagian larut, sebagian tidak. Kenapa kok seperti itu? Ini konsep itu sepertinya. Dia larutannya sudah lewat jenuh. Bisa kalian amati di sini warna larutannya putih susu. Nah, ini artinya apa? CaOH, kalsium CaOH, CaO-nya, batu kapornya larut. Udah, dia pelarutan. Nanti terbentuk kalsium hidroksida. Hanya itu aja. Oke, cukup untuk yang praktik perubahan fisika dan kimia. Nanti silahkan ditulis hasilnya yang ini, bisa kalian tulis di tabel pengamatan. Kemudian nanti reaksinya akan ibu jelaskan kemudian, gitu ya. Atau reaksinya mau sekarang? Dia yang merupakan perubahan kimia itu tadi yang belerang dibakar ya. Belerang dibakar itu yang kedua.
biasanya kita lewati, tapi untuk kali ini kita itu nggak apa, kita masukkan ini reaksi ini. Yang pertama, garam ditambahkan gas oksigen. Dia di sini dibakar, dipanaskan dengan gas SO2. Gasnya sudah sekali. Ini angka 2 ya. Kemudian yang berikutnya ada apa? Kita magnesium. Dia apa tadi, dipijarkan dulu atau ditambahkan HCl dulu? Dipijarkan dulu ya. Ini sama, kita magnesium juga dia bereaksi dengan oksigen. Dipanaskan, ini anak panas menyamping, artinya dia dipanaskan. Ini sama menjadi MgO. MgO ini adalah abu ya, abunya MgO. Ini anak panah ke atas artinya gas SO2 yang bau tadi. Kalau ini anak panah ke bawah artinya abu atau endapan boleh. Nah ini disetarakan di sini 2 di kiri, di kanan di sini 2. Mg-nya 2 di sini 2. Pasti kalian belum paham. Gak apa-apa, nanti lama-lama pasti akan paham. Ya. Yang ketiga, kita magnesium direaksikan dengan HCl. Nah ini dia, kalau kita menuliskan reaksi kimia harus pakai tanda anak panah, nggak boleh sama dengan itu, nggak boleh ya. Nah ini akan terjadi apa tadi? Timbul gelembung gas kan? Gasnya adalah gas hidrogen, gas H2. Kemudian MgCl nya di sini dia berupa larutan, tadi kan terus larut ya. Di sini kan dia berupa larutan atau keterangannya Mg-nya larut. Udah, karena di sini Cl-nya 2, ini dikalikan 2, H-nya 2, ini H-nya 2. Kenapa kok MgCl2? Mg di sini dia golongannya 2A. Dalam tabel periodik dia golongan 2A. Berarti apa? Nanti kalau dia terion menjadi Mg2+. Golongan 2A. Golongan 1A kalau terion menjadi 1+. Kalau golongan 2A itu nanti 2+, dia menjadi Mg2+. Gitu kalau terion. Ya. Lanjut berikutnya. HCl ditambahkan batu koalam. Jadi CaCl2. Kemudian ada H, ada CO3. Nah, ini kan dia H2CO3, Bu. Bukan, dia di sini kalau di alam nggak ada. Dia terurai menjadi H2O dan CO2. Terbentuk gas. Tadi kan ada gelembung gas ya. Kemudian ini tinggal kita setarakan, Cl-nya ada 2, sini dikali 2, H-nya ada 2, H-nya ada 2. Udah, CO3, CO2O3. Udah, setara. Nah, kenapa Bu kok CaCl2? Sama, Ca itu golongan 2A, satu golongan dengan si Mg, dia menjadi 2+. Kalau ditambah dengan Cl-, dia kan menjadi nyilang ya. 2+-nya ini menjadi indeksnya si Cl. Menjadi CaCl2 nyilang, ini menjadi di bawah sini, yang ini 1 menjadi di bawah sini gitu. Oke, lanjut nomor 5, timbal. Hapus ya. Timbal asetat PgCH3COO 2 kali ditambahkan Hi. Nah, di sini kation yang awal bereaksi dengan anion yang lawannya. Ini kan anionnya Hi. Ini nggak usah jelaskan gitu, bisa nggak ya? Ataukah harus dibelah gini? Jadinya K+, yang ini yang bergabung jadinya -. Ini jadinya Pb2, ini jadi indeksnya jadi ionnya Pb ya. Pb2+, ini jadi CH3COO. Ini kan 1 nih, jadi ionnya siji. Ini ada 2, ini berarti ada 2. Kita pasangkan. Kationnya ini berikatan dengan
Anionnya lawan, yang ini anionnya di sini dan kationnya lawan. Terbentuk apa? Pb dengan I. Dilihat ini kok 2 plus ini kok 1 min, oh berarti I-nya harus 2. PBI 2. Ini kan 2 plus, ini kan I min. Nah, ini I-nya harus indeksnya 2. Agar nanti dia kan 2 min 2 plus gitu ya. Kemudian K dengan CH3COO. Ini plus 1 dengan min 1, Bu. Langsung nyambung aja. CH3COOK. CH3COOK. Kamu balik boleh. K CH3COO boleh. Sama aja. Terus ini kok asetatnya 2, Bu. Sini 2. Udah tinggal kita setarakan. I-nya ini di kanan 2, di kiri 1. Berarti ini harus dikali 2. Ya, K-nya ini 2, ini K-nya 1 dikali 2 ada 2. Asetatnya 2, asetatnya CH3COO-nya ada 2. Pasti kalian bingung ya. Gak apa-apa, nanti sambil jalan semoga paham ya. Berikutnya CuS4 ditambah NaOH. CuS4 ditambah NaOH. Ini mau dibelah lagi kayak ini ya. Yuk belah. Kita belah. Na plus, OH min, hidroksida. Kemudian yang Cu ada SO4. SO4 selalu 2 min. Cu-nya di sini 2 plus. Cu kita pasangkan dengan OH min. Na dengan SO4. Jadinya apa? CuOH. Betulkah hanya CuOH? Ini 2 plus, ini kok 1 min. Oh berarti OH-nya harus indeksnya 2. Oh, dia kan nyilang. 2 plusnya ini menjadi bawahnya OH. Ini kan nyilang. Jadi Cu 2 plus, OH-nya min 1. Terus Na-nya dengan Na plus di sini dengan SO4 yang 2 min ini. Nah, SO4-nya kok 2, Bu? Oh, berarti Na-nya di sini indeksnya harus 2. Nyilang. 2 minnya ini menjadi indeksnya si Na. Jadinya Na2SO4. Paham nggak? 2 ini menjadi indeksnya si Na. Jadi Na2SO4. Udah. Tinggal kita setarakan. OH-nya di kanan 2, di sini kok cuma 1, oh berarti dikali 2. Na-nya 2, di kanan Na-nya 2, cocok. SO4 1, SO4-nya 1, ini satu kesatuan ya. Cu-nya 1, Cu-nya 1, sudah. Tinggal ada yang mengendap ya ini tadi endapannya apa nih? Nah, dia endapan berwarna putih ke kuning, putih ke kuningan. Yang ini tadi apa? Endapan berwarna biru. Mengendap anak panah ke bawah berwarna biru. Next, kromat dengan sulfat. H2Cl4 tambah H2SO4. Ini pakai proses oksidasi ya, ibu tulis O ini, O kurang siku. Dia menjadi apa? Ini nggak usah ibu jelaskan karena kalau dijelaskan pasti kalian tidak akan paham. Pakai proses reduksi oksidasi menjadi K2Cr2O7 ditambah H2SO4 tambah H2O. Tinggal kita setarakan. Cr-nya di kiri 2, di kanan 2, di kiri dikali 2. K-nya 2 kali 2 4, 2 ditambah 2 4. SO4-nya 1, H2O-nya 1. Oke, sudah. Di sini dia berwarna jingga. Nah, di sini awalnya berwarna kuning. Terlihat ya, ini ada endapan biru, endapan putih kuning. Warnanya berubah dari kuning jadi jingga. Timbul gas, timbul abu, timbul gas. Udah kelihatan dia perubahan apa di sini. Next, ini yang bawah masih kelihatan ya. Sekali ya, apa tulisnya? H2O ditambah CaO. Di sini tidak bereaksi, dia hanya pelarutan ya. Hanya pelarutan saja ini. Dia di sini untuk keterangan
dia hanya pelarutan menjadi CaOH2. Sama, CaO ditambah H2O jadi CaOH2. Ini CaO-nya 2 hanya 2 jadi CaOH2. Dia hanya pelarutan. Jadi bukan reaksi kimia ya, coret gitu aja. Udah. Itu untuk reaksinya. Ini berikutnya kita akan judul kalau reaksi. Oke, Bu Ahli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang reaksi terakhir tadi CaO, tadi nomor berapa ya? 8 ya. CaO ditambahkan H2O. Ini kita tulis saja ini. CaO-nya kan solid. Kalian belum tahu fase ya. Baiklah, fase itu kalau di kita kimia ada 4. Pertama dia liquid. L sama dengan liquid atau cairan murni. Kemudian kalau S artinya dia solid atau adegan. Aqueous dia artinya larutan atau campuran, boleh dia berupa campuran. Nggak harus campuran juga sih, larutan aja gitu ya, tidak malah bentuk campuran. Kemudian yang terakhir adalah gas. Di sini gas. Nah, jadi kalau kalian lihat di beberapa sumber baca buku-buku kimia kan ada reaksinya nih, ada L, S, A, I, dan G. Itu artinya dia fasenya. Di sini kan CaO tadi, batu kapur kan fasenya solid. Dia ditambahkan aqueous. Nah, aqueous di sini fasenya apa? Liquid, dia cairan murni. Dia tadi menjadi CaOH2. Ini boleh ditulis reaksinya seperti ini, tapi syaratnya harus apa? Ada fasenya. Di sini dia menjadi fase aqueous. Dah, ini reaksi nomor 8 dibuat seperti ini saja ya. Ini kita buat bereaksi, cuman dia perubahan fase aja, pelarutan saja, perubahan fase aja. Jadi maksudnya masih kategori perubahan fisika. Cuman reaksinya yang tadi dari solid dia larut menjadi aqueous.